Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan dari kalangan muslimin di bulan Ramadan sambil menunggu waktu berbuka, mereka melakukan hal-hal yang sia-sia, bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebanyakan muslimin meyakini itu merupakan perbuatan yang bukan dosa, padahal sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Masalah yang saya maksudkan adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman 91, yaitu musik. Kata beliau rahimahullah, musik, alat-alat musik ya, yang merupakan alat permainan dan hiburan dengan segala macam jenisnya seperti kecapi, rebab, gitar, biola, piano, dan sebagainya. Inilah semua adalah haram, kata beliau. Keharamannya akan semakin bertambah jika diiringi pula dengan nyanyian yang melantunkan suara merdu dan nyanyian yang menimbulkan rangsangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Luqman, yang artinya di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, maka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia pernah ditanya mengenai ayat lahwal hadis. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau pernah ditanya mengenai ayat tersebut, dan beliau berkata, demi Allah yang tiada sembahan yang benar selainnya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah nyanyian. Dan juga disebutkan dengan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang sama dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Subhanallah. Jadi penafsiran ayat tersebut merupakan nyanyian bukan hanya datang dari satu orang sahabat, tetapi datang lebih dari 3 sahabat Rasulullah SAW dan juga para ulama tabi'in yang datang setelah mereka. Dan juga Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, ayat ini turun mengenai nyanyian dan aneka seruling. Ya, dan Nabi kita juga SAW telah memperingatkan kita semuanya untuk menjauhi alat-alat musik serta menyamakan dengan zina. Beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan kemaluan, yaitu zina dan sutra, serta menghalalkan khamar dan alat-alat musik. Hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan kata menghalalkan di sini adalah melakukannya seperti layaknya melakukan sesuatu yang halal tanpa ada kekhawatiran apa-apa. Subhanallah. Ya, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, ya, terjadi. Apa yang kita saksikan hari ini. Terkadang musik bukan hanya di warung kopi ataukah di tempat-tempat orang-orang bersantai, tapi terkadang musik juga hari ini muncul dari rumah Allah, muncul dari masjid. A'udzubillah. Ya, padahal hadis dan sebelumnya ayat-ayat Al-Quran yang datang dalam masalah ini begitu jelas dan begitu gamblang, begitu juga penafsiran yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga para hadirin, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, hanya dibutuhkan hati saja. Hanya dibutuhkan hati untuk menerima ya apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita akan mengedepankan hawa nafsu kita, beraneka ragam cara dan jalan akan kita tempuh, akan kita cari untuk menghalalkan ya apa yang itu menjadi hobi dan kesukaan kita
walaupun Allah dan Rasulnya mengharamkan. Saudara-saudaraku, ini menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul sungguhlah sangat lemah dan sungguhlah sangat tipis. Khamar merupakan sesuatu yang paling digandrungi di masa itu. Ya, di zaman sahabat Rasulullah SAW, sampai-sampai Allah mengharamkan khamar dengan 4 fase. Namun subhanallah, ketika Allah menurunkan ayat yang terakhir tentang khamar, di mana Allah mengharamkan, para sahabat, sebagian sahabat waktu itu mereka sudah siap dengan minuman keras. Bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan minuman keras pada waktu itu. Namun setelah mendengar Allah mengharamkan khamar, di detik itu mereka meninggalkan apa yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW hari ini karena memang sesuatu itu asik, sesuatu itu tidak bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi ketika sesuatu itu bertentangan dengan keinginan kita, maka kita berusaha untuk mencari celah agar bisa lari dari perbuatan tersebut. Ini menunjukkan tidak ada kejujuran kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersih hatinya dalam mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.